Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jabar, kembali lagi di podcast kita Ngobrol asik dan inspiratif di Bandung, Ngariung. Get ready and be updated. Luar biasa, ini podcast yang memberikan kita ajang untuk memperluas pengetahuan kita ya. Betul. Mungkin peran kita dalam rangka Bank Indonesia dan juga stakeholder terkait gitu ya di dalam podcast yang sangat eksklusif ini, seperti itu Pak. Sekali luar biasa karena apa yang akan disampaikan, apa yang akan menjadi perbincangan kita pada kesempatan kali ini ya, ini akan luar biasa loh Bang. Dan betul pastinya sekali. ini akan menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Betul sekali. Mungkin punten kita agak sedikit jaim, pengen perkenalan dulu untuk Boleh podcasternya. ya? Mohon perkenannya, kita memperkenalkan diri dulu. Saya Julius Aprilian dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, dan rekan saya Agus Umar Ahmad dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Alhamdulillah kita berkumpul semua di sini ya. Tadi podcastnya adalah di Bandung, tapi ternyata kita di Bandung, tapi sekarang ada di Cirebon. Wilujeng di Cirebon, Wilujeng Sumping, dan betul. juga narasumbernya kita juga sudah hadir di sini, Wilujeng Sumping. Betul. Kepada narasumber kita yang pertama yang terhormat, selamat datang kepada Bapak Herawanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Wilujeng Sumping Bapak. Selamat datang di Kota Cirebon Bapak. Dan juga narasumber yang selanjutnya adalah Sekretaris TP2DD, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat, Bapak Dedi Taufik. Selamat datang, Wilujeng Sumping Bapak. Dan last but not least, wah ini luar biasa sekali sebagai motor penggerak TPID dan TP2DD Kota Cirebon. Wah, Sekda Kota Cirebon, Bapak Agus Mulyadi, selamat datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk memulai podcast ini kita bisa menginformasikan bahwa kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Betul. Tadi kita udah menggunakan hand sanitizer, betul. Udah kita pakai termogan juga ya. Yes. Dan juga kita udah melakukan PCR dan juga betul. antigen. Alhamdulillah, jadi hasilnya negatif ya Kang ya. Negatif. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin gitu ya. Dan juga mungkin kita boleh mohon izin pada narasumber dan juga kita untuk membuka masker Pak, untuk mempermudah komunikasi Pak. Mohon kita buka masker dulu ya. Bismillah. Bismillah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak. Gaya kan? Dan gantengnya kelihatan. Oh iya. Gitu Kang Agus. Langsung berseri-seri mukanya kan gitu. Mohon. Nah, mungkin tadi kita sudah melakukan kegiatan yang sangat luar biasa dari pagi. Betul. Temanya ini juga sangat menginspirasi sekali. Forum koordinatif ya, penguatan sinergi dan juga kolaborasi program TPID TP2DD se-Jawa Barat tahun 2022. Ya, ini juga berlangsung 2 hari Kang Agus. Mulai dari hari ini ya, dari kemarin sampai dengan besok. Dengan besok begitu. Ini terkait TPID dan TP2DD, dan ini digabungkan. Ini merupakan satu inovasi yang luar biasa dan belum dilakukan oleh provinsi lain. Ini baru provinsi Jawa Barat. Boleh tepuk tangan? Sinergi dan kolaborasi demi pemulihan ekonomi nasional. Betul. Betul. Dan kalau dari judulnya kita bisa menggarisbawahi ada 2 garis besar. Betul. Yang pertama adalah TPID dan yang kedua adalah TP2DD. Betul. Kang, sebelum kita ngobrol lebih jauh lebih dalam, kita boleh samakan persepsi dulu nih ya. Boleh. Penasaran, TPID itu apa sih? Oke. TP2DD itu apa? Boleh. Gitu ya, Kang, ya? Boleh. Saya langsung nanya nih. Boleh. TPID apa, Kang? Boleh. Pak, boleh dicek ya, Pak? Kalau benar nanti ditambah Pak. Dapat giveaway. Dompet digital. Oke. TPID adalah tim pengendalian inflasi daerah Kang. Ini kita berkolaborasi untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan juga kestabilan harga di dalam transaksi kita sehari-hari gitu Kang. Ini bisa mendorong kita untuk dalam rangka mendorong daya beli, mendorong daya saing, dan juga tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini luar biasa, pekerjaan yang sangat luar biasa di TPID dan juga di TP2DD kepanjangannya apa? TP2DD adalah Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah. Wah, ini luar biasa Kang ya. Jadi segala aspek ekonomi, kegiatan ekonomi sudah mulai dilakukan dengan cara digital. Nah, ini digabungkan kan? Betul. Jadi luar biasa. Kebayang kan? Jadi luar biasa antara dua tim ini digabungkan. Penasaran kan? Penasaran banget ya. Jadi gimana kalau kita langsung aja nih Kang? Ngobrol. Oke, siap. Punten, ini jadi memang kegiatan ini sangat kolaboratif. Punten Pak Hera, ini kita jadi bertanya-tanya arah strategisnya ke depan dalam rangka penggabungan
peran dari TPID dan TP2DD dalam rangka forum kolaboratif ini gimana Pak? Mungkin boleh disampaikan seperti itu Pak, tujuannya. Ya, terima kasih. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Karena percuma pakai ini kalau. Oh iya. Wah iya Pak, langsung Pak. Soal panel aja. Iya Pak. Enggak pakai. Kalau gitu mau kayak Cirebonan nanti. Saya juga punya itu. Wah iya Wah, Pak. iya, Pak. Boleh. Tapi gini, bahwa tadi kan ada kalimat bahwa di mana di wilayah Jawa Barat ini inovasi, salah satu inovasi pentingnya adalah bagaimana mengkolaborasikan, mensinergikan antara channel TPID dan TP2DD. Ini benar-benar memang satu-satunya wilayah yang memulai. Dan karena memulai itu di 2021, wilayah-wilayah banyak yang ingin meniru, menjiplak gitu. Nah, kekuatannya apa ketika disandingkan antara TPID dan TP2DD? Karena TP2DD sendiri adalah percepatan digitalisasi daerah. Sementara kalau kita lihat TPID ini pengendalian inflasi, di mana sesuai amanat Presiden di Rakornas tim pengendalian inflasi yang kemarin secara nasional, itu unsur digitalisasi itu sangat ditekankan dalam pengendalian inflasi dan kemudian juga dalam rangka untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi, di mana sektor ekonomi ini adalah bagian penting dari pengendalian inflasi. Dan itu ditekankan bahwa penggunaan digitalisasi itu penting. Nah, kenapa kita bicara digitalisasi penting? Karena ya ke depan kalau ingin mempunyai ekonomi yang efisien, yang berdaya saing, mau nggak mau kita harus masuk ke digitalisasi. Nah, kita bicara sekarang di stream TP2DD. Di Jawa Barat ini Pak Dedi, seperti kemarin yang sempat saya singgung ketika ngobrol dengan Pak Dedi, ada keunikan, ada sesuatu yang sangat membedakan TP2DD di Jawa Barat dibandingkan dengan di wilayah lain di Indonesia. Kalau di wilayah lain di Indonesia itu langsung fokus pada elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Tetapi kalau di Jawa Barat, karena memang karakteristiknya apakah itu di provinsi maupun kabupaten kota itu sudah sangat advance, sudah berbicara mengenai bagaimana mendigitalisasikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka wadah yang tepat di situ ya TP2DD itu. Nah, ini juga agar pas betul dengan visi Pak Gubernur Ridwan Kamil, dan tentunya ini yang sudah incorporate di kabupaten kota juga untuk menjadi Jabar Provinsi Digital. Nah, kalau bicara Jabar Provinsi Digital kan nggak hanya ke pemerintahan aja. Betul. Nah, terus efeknya apa ke ETPD nanti? Ke tentunya yang sekarang menjadi urusan Pak Dedi. Nah, kalau ekonominya berjalan dengan efisien, berdaya saing, ya jelas pendapatan yang diterima oleh Pak Dedi akan menjadi meningkat pesat di situ. Tapi dengan governance yang baik, dengan efisiensi yang lebih optimal. Itulah yang menjadi kenapa kemudian kita menjadi sangat penting menyatukan ini. Di samping kita tahu bahwa praktis hampir semua komponen yang terlibat di tim TPID itu adalah juga terlibat di TP2DD. Jadi why not kita jadikan ini, dan itu ternyata memang bahasan seperti tadi kata pembuka opening speech dari Pak Sekda Prof, Pak Setiawan, itu benar-benar mengadres mulai dari sisi digitalisasi sampai kemudian masuk ke ranah bagaimana pengendalian inflasi yang memang harus dengan digitalisasi, bagaimana visi Jawa Barat ke depan untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memang basisnya adalah utamanya ada salah satunya digital gitu. Jadi saya pikir ini masuk semua untuk pembahasan ini, dan saya kira itu yang menjadi tema ke depan yang kita perkuat
Dan satu lagi, alhamdulillah Pak Dedi, Pak Sekda, kita di Jawa Barat ini sudah mempunyai atau menyepakati roadmap pengendalian inflasi wilayah Jawa Barat. Yang unik lagi, kita satu-satunya wilayah di Indonesia, provinsi ya, yang telah menyepakati roadmap digitalisasi daerah, yang tinggal nanti disempurnakan tentunya untuk kita luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Ini prestasi loh ini. Namun ada satu hal yang ingin saya koreksi tadi. Gitu, Pak. Semua ini bagi Bank Indonesia itu adalah positioningnya tentunya adalah mendukung pemerintah daerah, karena pelaku utamanya, pemeran utamanya itu adalah pemerintah daerah. Betul sekali, Pak. Nah, kami tentunya kita ya sebagai salah satu komponen yang sangat terkait dengan itu wajib untuk mendukung. Jadi mungkin ceritanya seperti itu. Jadi benar, ini memang kolaboratif sekali ya. Tadi terlihat juga memang yang hadir di dalam rakor WIL tadi, forum kolaboratif banyak ya Kang ya? Sangat banyak, tapi memang beririsan Kang. Betul. Gitu ya, mohon gitu ya. Jadi ada dari sisi TPID dan juga TP2DD ya Pak ya, dan juga memang beririsan satu sama lain. Mungkin siapa aja mungkin Pak kalau dari TPID dan TP2DD itu yang digabungkan tadi Pak, yang tadi pagi? Ya, yang jelas ya, selalu ada unsur sekda, selalu ada unsur biro ekonomi. Kemudian juga di situ kalau kita bicara pengendalian inflasi tentunya ada dinas terkait, ada Indak, ada juga pertanian gitu ya, di mana unsur-unsur itu juga untuk Jawa Barat itu kita libatkan di TP2DD. Iya Pak, seperti itu ya. Jadi memang ini udah jadi keharusan ya Pak ya untuk menggabungkan TPID dan TP2DD, karena tadi selain beririsan ya Pak ya, terus juga memang memberikan efektivitas dan efisiensi ya Pak ya, mungkin seperti itu Pak, dalam rangka menggabungkan TPID dan TP2DD-nya tadi ya Pak ya. Satu lagi, bahwa pada akhirnya memang Jawa Barat harus semakin siap untuk meningkatkan daya saing, untuk terus meneruskan trajektori arah perekonomian yang luar biasa ini Pak. Jadi Pak Sekda, karena kuartal 4 terakhir ini 2021 kita ini tumbuh 6% lebih tinggi bahkan dari nasional. Boleh tepuk tangan lagi kayaknya Pak. Dijaga nih Pak ya. Iya, ini dengan inflasi yang terkendali. Nah, ini juga dari sisi percepatan digitalisasi daerah, Jawa Barat among the top lah. Biasa Pak. Berarti keterlibatan dari pihak-pihak juga sudah disebutkan ya, tujuan di awal juga. Tadi mungkin sedikit di awal sudah di-highlight untuk urgensi ketika melakukan atau diperlukannya sinergitas dan kolaborasi ya Pak, dari antara TPID dan juga TP2DD itu Pak. Ini luar biasa loh. Ternyata memang penggabungan ini tidak bisa ditawar ya kan gitu. Kalau istilahnya sekali mendayung 2, 3, 4, 5 ada banyak gitu ya. Tapi jangan lupa kita sekarang kehadiran Bapak Dedi yang menjadi kepala Bapeda yang untuk mungkin relatif baru walaupun sudah berapa, tetapi ini tentunya dengan melihat track record Pak Dedi, ini kita harapkan TP2DD digitalisasi daerah sangat optimis ya, akan semakin yang membuat kita makin optimis. Mohon betul sekali. Izin ke Pak Dedi. Kita penasaran, tapi dengar-dengar katanya seperti tidak asing dengan nuansa Cirebon ya Pak? Saya pernah hampir 1 tahun tinggal di sini. Wah, jadi sudah merasakan. Berarti masih hafal ya Pak Cirebon seperti apa? Oh iya betul. Jadi ini apa sambutannya? Wilujeng Sumping again gitu ya. Coming home. Pulang kampung dong. Oke, mungkin tadi yang disampaikan oleh Kang kalau tadi kita melihat jadi something unique ya Pak, dari TP2DD yang ada di Jawa Barat dengan wilayah lain, membedakan kira-kira apa Pak? Ya memang tadi ya yang dikatakan oleh Pak Era, terutama Jabar ini kan gudangnya inovasi dan gudangnya keunikan menurut saya. Makanya saya pernah di pariwisata, pernah di Cirebon juga di sini. Gitu ya, saya branding saja bahwa Jawa Barat itu fun. Fun itu F-nya 2 UN gitu ya. F2 UN. F2 UN.
Fashion, food, unique, nature. Oh ternyata singkatan. Jadi singkatan. Unik ini kan. Oh enggak. Unik ini kan punya keunikan. Nah itulah potensi. Ya. Nah potensi yang dimiliki oleh Jawa Barat sendiri selain tadi fashion, food, unique, nature. Itu perlu apa? Tools kan. Nah toolsnya apa? Sebuah kemudahan ya untuk para pelanggan gitu ya. Customer satisfaction kan perlu kepuasan. Kuncinya itu. Apa yang harus kita buat ya sebuah inovasi. Nah, pandemi COVID-19 ini kan kita harus pilih antara gas rem ya. Tahun 2020 kita mengalami keterpurukan tadi oleh Pak Hera sudah minus kan posisinya minus 5,6 setahu saya. Kemudian juga di akhir 2021 ini udah mulai naik. Ya, trennya positif gitu kan udah mulai gitu apalagi sekarang gitu ya. Nah tadi katakan sekian persen 6%. Nah ini yang perlu menurut saya pada saat tahun 2020 kita masuk kepada fase penyelamatan. Jadi semua kita lakukan refocusing, realokasi semua gitu ya. Kemudian juga kita lakukan juga sekarang udah fasenya adalah pemulihan ya. Berarti kan bagaimana kita membuat sebuah terobosan atau inovasi ya. Jawa Barat tadi segudang inovasi. Ya. Nah, kemudian juga selain 2022 kita ke penormalan, berarti kan harus ada sesuatu yang harus kita create bersama. Nah, wadahnya adalah satu tadi yang sudah disinergikan yaitu TPID, kemudian TP2DD ya, bagaimana kita membuat sebuah sinergi dan kolaborasi. Tapi kunci sinergi dan kolaborasi itu adalah trust. Kembali lagi kan. Jadi kalau trustnya kita lakukan baik, berarti akan menggeser itu ke sinergi dan kolaborasi. Contoh aja saya tidak trust dengan Pak Hera, tidak trust dengan Pak Sekda, nggak mungkin terjadi kolaborasi. Jadi tidak trust dulu. Gitu. Nah, tidak ada trust kan. Harus trust gitu kan. Nah, dengan trust ini baru membuahkan sebuah sinergi dan kolaborasi. Nah, kemudian juga kita bangun sebuah partisipasi, yaitu masyarakat secara aktif. Makanya sekarang dengan kita 4.0 ini, bagaimana kita melakukan kuncinya adalah mensosialisasikan. Ya, tadi saya juga sempat jadi narasumber ya di dalam sinergi dan kolaborasi ini. Yang pertama adalah kita itu harus mengawali dari trust, saya bilang, dan komitmen, gitu ya. Nah, kemudian juga di TP2DD ini kan kita harus membuat roadmap. Roadmap ini kan berarti kebersamaan kita tuangkan dalam sebuah planning, ya kan? Sederhana sebetulnya. Kita kalau kita mau udah punya komitmen, kita PDCA aja, gitu. Planning, ya. Jadi plan, do, check, action. Jadi kita rencanakan, kita lakukan, gitu ya. Dan kita evaluasi dan kita lakukan implementasinya, gitu ya. Nah, kemudian juga di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua sudah keterbatasan untuk mengalokasikan sebuah anggaran di dalam program. Makanya ada 3 pendekatan yang harus dilakukan, yaitu 3M menurut saya. M yang pertama adalah matching fund. Ya. Matching fund, kita harus match antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, terutama di dalam penyelesaian terhadap yang sudah kita koordinasikan di dalam TP2DD atau TPID. Matching fund dulu. Kemudian juga matching program. Program kita harus sama. Semuanya apa sih? Kita akan men-trigger terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita menjaga inflasi daerah. Itu kan harus matching. Matching program semua. Ya. Dan kemudian juga yang terakhir adalah matching promotion. Ya, promosinya atau sosialisasinya harus sama. Bidikan kita harus sama. Ya kan? Jadi kita ada kebijakan di dalam TPID, apa koridornya? Di dalam TP2DD itu apa koridornya? Nah, ini harus match. Ya kan? Nah, apa gitu ya yang harus kita lakukan tadi. Kemudian juga kita harus berbicara pasar. Kembali ke pasar. Kenapa kita harus digital? Karena saya bicara data, ya. Saya pernah di pariwisata. Orang yang akan berwisata, data yang ada 71% adalah milenial. Milenial itu adalah tuntutannya adalah sebuah kepastian yang ada di HP. Betul Pak, setuju. Masuk saya berarti Pak. Kalau saya mungkin bertiga kolonial, milenial. Nah, milenial itu sebuah kepastian. Jadi sesuatu harus pasti ada di HP. Gitu kan? Mau
bayar apa pesen makanan kan udah langsung klik gitu kan tidak terasa gitu kan. Nah itu digitalisasi kan. Nah maka dari itu Jawa Barat punya segudang inovasi, mari kita kolaborasikan, mari kita sinergikan ya. Nanti bagaimana kita berikan ruang-ruang layanan, terutama saya sekarang ditempatkan di Badan Pendapatan ya, pajak ini kan pajakmu untuk Jawa Barat. Jadi apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah konkret gitu ya. Sekarang pembayaran perpanjangan STNK dan sebagainya semua harus bisa digital. Gitu saya kan? juga perpanjangan pajak mobil Pak. Wah, gampang Pak. Ini gak sombong ya, Gak sombong. Harus contoh konkret nih. Ya, contoh konkret gitu. Dan saya juga tidak habis berpikir hanya sebuah digital saja. Saya harus lihat pasar. Ya, di dalam dunia pajak kendaraan bermotor, kepemilikan kendaraan bermotor ini beraneka ragam. Ya kan? Gak mungkin kalau 17 tahun ke bawah lah. 5 tahun kan gak mungkin. Saya ambil fase umur 18 tahun sampai umur 35. Ada 600.000 kepemilikan yang dimiliki oleh kaum milenial. 600.000 kendaraan. Itu kan pasar menurut saya. Nah, berarti kan ada sebuah treatment yang berbeda antara kolonial, milenial atau apa. Nah, inilah yang harus kita sinergikan dan kolaborasikan di forum TP2DD ini yang diawali dengan sebuah roadmap gitu kan. Ini luar biasa sekali berarti dari awal saja sudah melihat pasar dengan segmentasinya ya Pak. Ya, ini bedanya karena TP2DD milenial apa? Misalkan sekarang kerjasama dengan McDonald's gitu kan, BTS kan. Oh iya apa gitu kan. Kita harus lihat ke situ. Itu di Korea nih. Gitu kan. Nah, harusnya ada gimmick-gimmick apa gitu sehingga kan orang mudah, semua layanan gitu kan, bisa dipesan dan lain sebagainya, pembayarannya mudah semua. Itu yang saya coba mencari ruang untuk inovasi. Tadi sudah dibahas konsepnya dari mulai 3M, kemudian juga target pasarnya juga sudah Pak. Betul. Kita penasaran nih Pak, 2022 ini masih awal Pak. Target di tahun ini Pak, apa Pak? Ya, untuk pendapatan. Betul. Kalau untuk pendapatan 2021 kita mentargetkan 19 triliun lebih ya, tapi tercapai 20 triliun lebih. Kemudian juga di tahun 2022 kita mentargetkan 21 triliun lebih. 21,362 lah tepatnya seperti itu. Nah, ini kita udah targetkan gitu ya, dan kita turunkan per triwulan. Ya, triwulan 1 sekarang itu harus 16%. Jadi nanti naik terus trennya kan. Nah, apa yang harus kita ini? Nah, kita lihat juga mapping ya. Jawa Barat ini kalau kita lihat banyak kebijakan-kebijakan yang landing di Jawa Barat. Kebijakan nasional yang landing di Jawa Barat. Iya, Pak. Ya kan? Ya. Kita punya yang namanya Perpres 60 itu kaitan dengan wilayah Bodebek Carrefour. Ya, metropolitan Bodebek Carrefour. Kan itu kan potensi. Ya, berarti kan ada kawasan kawasan industri dan lain sebagainya. Nah, treatmentnya harus seperti apa menurut saya. Kemudian juga ada kita yang namanya Perpres 87 yaitu segitiga rebana. Ini ya Ciayu Majakuning ya. Ada Bandara Kertajati, ada Patimban, ada Cirebon Raya di sini. Cirebon ini masuknya metropolitan, ya, karena keuntungannya yang dilalui 24 jam, ya, transportasi kereta api di Cirebon. Berarti kan kita harus lihat pasar. Oh, apa yang harus dilakukan, gitu ya, di Cirebon sendiri. Terus tadi yang Perpres 87 itu kan salah satu kebijakan pemerintah pusat. Kemudian juga salah satu kebijakan pemerintah pusat yang lain di Jawa Barat ada Cekungan Bandung Raya. Betul. Ya kan? Ini kan potensi. Nah, sekarang di daerah kawasan kita masih primadona di pajak kendaraan bermotor. Tapi sekarang ya seperti di Cirebon sendiri ada sebuah ruang kebutuhan yang harus setiap harinya ada, yaitu penggunaan air permukaan. Nah, ini kan kita harus menggeser gitu ya. Yang primadonanya pajak kendaraan bermotor sekarang masuk ke air permukaan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami lakukan terutama di dalam hal pencapaian target-target di bidang pendapatan yang WP dan lain sebagainya. Kemudian juga dana bagi hasil cukai tembakau. Ya, sekarang kan ya katanya kalau yang merokok aman gitu ya katanya kan gitu kan, berarti kan mungkin naik cukainya gitu kan gitu. Itu bukan strategi marketing ya Pak. Nah, gitu kan.
Ya kita harus ya yang penting Jawa Barat kan dapat DBHCT-nya kan nambah. Terus kita punya yang namanya pajak bahan bakar, gitu ya. Pajak bahan bakar ini dengan 3 tadi strategi atau program nasional yang di Jawa Barat ini menjadi peluang menurut saya yang harus kita dekati dengan sebuah kebijakannya yang melalui program-program digitalisasi menurut saya, gitu kan. Itu kuncinya gitu. Betul, Pak. Itu luar biasa sekali overview di 2022 ya kan ya. Targetnya. Ya. Terus juga nanti juga tadi kan yang Perpres 87 di Rebana itu industrial dan juga metropolitan. Terus ada Jabar Selatan juga, bagian Selatan. Nanti menarik yang menghasilkan uang di Rebana, liburannya di Jabar Selatan ya Pak ya. Jadi memang itu kan bagaimana kita menjaga gap ya. Kan kita kan harus pembangunan itu kan propur, gitu kan. Nah dengan gap ini utara, tengah, selatan, Jawa Barat itu terbagi itu kan. Nah berarti maintain atau treatment selatan harus seperti apa? Berbeda. Terus kita juga punya 5.312 desa. Nah, kami dari Badan Pendapatan kita udah coba yang namanya Samades. Ya, jadi Samsat masuk desa. Kita libatkan nanti dengan BUMDes. Ya, kita kemarin ini saya di pariwisata kita ada program yang namanya Dewa Dewi Dedi. Desa wisata, desa industri dan desa digital. Kita punya 5.312 desa. Ya. Itu bonus Jawa Barat, kemudian juga kita punya bonus demografi, ya 50 juta penduduk Indonesia, penduduk Jawa Barat, gitu ya. Ada Jawa Barat. Ya, ada di 50 juta di Jawa Barat. Sekarang 36 juta, ya mempunyai HP, mungkin lebih penduduknya, HP-nya lebih banyak, mungkin. Saya 3 Pak. 3 kan? Nah, berarti kan ketahuan, berarti sebuah kebutuhannya yaitu digital. Oke, tadi sempat disinggung. Segitiga Rebana. Mohon. Bulan lalu, ini dengan Pak Sekda kebetulan kita bincang-bincang mengenai segitiga kita pindah ke Rebana Pak Sekda. Ya Pak, tapi boleh dong Pak cerita sedikit nih. Jadi biar teman-teman juga nanti tahu kira-kira segitiga Rebana ke depannya seperti apa sih gitu Pak. Nanti dengan kaitannya mungkin bisa dikaitkan dengan TPID dan juga TP2DD yang ada di wilayah Kota Cirebon. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Ini yang kami hormati Pak Hera, Pak Dedi Taufik, beliau atasan saya dulu PJ Wali Kota 1 tahun. Sebuah kehormatan bisa bertemu dalam sebuah ruangan. Yang tadi sampaikan Pak Dedi melanjutkan terkait kemudian memang Cirebon ini dalam pengembangan perencanaan wilayah Jawa Barat itu sampai menjadi bagian dari Cirebon Metropolitan, tapi juga menjadi bagian dari Rebana. Nah, kalau di dalam peta wilayah Rebana yang memang sudah disiapkan, Cirebon memang tidak terdampak secara langsung, tapi kita menyiapkan sarana prasarana pusat pelayanan yang bisa mendukung pada kawasan Rebana tersebut, sehingga mudah-mudahan dengan kita sih berharap Cirebon tidak saja menjadi daerah transit ke depan gitu kan, tapi menjadi bagian dari daerah destinasi Pak Dede ya, supaya teman-teman yang boleh beraktivitas di Rebana, di kawasan lain, tapi bisa mengambil pusat pelayanan ya, ada di Kota Cirebon. Dan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi yang tadi disampaikan, memang Cirebon ini bagian dari 7 kota Pak ya di Jawa Barat yang menjadi bagian dari pengendalian inflasi. Dan alhamdulillah kiprah TPID Kota Cirebon dari tahun-tahun ke tahun memang selalu menunjukkan bahwa kita punya kolaborasi, kita punya koordinasi dengan para pihak yang terkait dengan pengendalian inflasi, baik perangkat daerah yang berada di pemerintah daerah itu sendiri maupun juga yang paling penting adalah teman-teman dari kantor perwakilan Bank Indonesia. 2013 pernah kami memperoleh penghargaan TPID berkinerja terbaik untuk kawasan Jawa, dan mudah-mudahan 2021 dengan inovasi-inovasi yang sudah kami lakukan itu bisa memperoleh penghargaan kembali. Mohon dukungan nih. Amin. Karena bagaimanapun juga inflasi ini kan menjadi bagian dari pengendalian terhadap pertumbuhan ekonomi. Betul. Walaupun pertumbuhan ekonomi yang tadi disampaikan Pak Hera, alhamdulillah di kuartal terakhir 2021 kita sudah tumbuh 6%. Kalau inflasinya tidak terkendali kan juga tidak punya dampak terhadap masyarakat. Dan ini yang kita jaga ini, walaupun sekarang saat ini masih dalam suasana pandemi, tapi beberapa hal yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam pengendalian pandemi ini, tetap bagaimana menjaga tadi gas dan rem.
Walaupun kalau kita bicara pandemi saat ini kita sedang menuju puncak nih, dan mudah-mudahan kita segera melewati puncak dan langsung turun dengan cepat. Tapi yang perlu kita jaga pertumbuhan ekonomi, beberapa hal, pembatasan tetap kita lakukan, tapi juga kita tetap menjaga ekonomi harus tetap tumbuh nih, walaupun dengan pembatasan jam operasional, pembatasan di kapasitas, itu yang menjadi bagian dari concern kami. Kemudian terkait dengan TP2D, TP2DD, ya kalau kami lihat dengan yang disampaikan bahwa ini harus disinergikan, itu menjadi bagian yang paling penting. Ada satu lagi sebetulnya Pak Hera yang perlu disinergikan, karena semuanya ada di pemerintah daerah nih, kabupaten kota. Satu, TPID, tim pengendalian inflasi daerah. Kedua, tim percepatan perluasan digitalisasi daerah. Ketiga adalah TPKAD, tim percepatan akses keuangan daerah. Ini 3 tim ini, walaupun satunya adalah teman-teman dari Otoritas Jasa Keuangan, tapi ini menjadi bagian dari sebuah kekuatan. Kalau ini kita bisa satukan antara TPID, TP2DD, TPKAD, karena stakeholder-nya sama. Betul. Berita bagusnya adalah saya dengan Kepala OJK Regional 2 Pak Indarto sudah janjian untuk merealisasikan mengenai koordinasi yang lebih erat dengan TPKAD. Jadi tinggal nunggu gongnya aja nih. Karena semuanya itu ada di kabupaten kota sebagai penggerak dari keseluruhan, dan pasti dengan dukungan dari kantor Bank Indonesia. Kalau 3 komponen ini akan menjadi sebagai sebuah kolaborasi dan kekuatan, insya Allah pengendalian inflasi bisa terjaga, digitalisasi juga bisa kita percepat, apalagi dengan pandemi ini kan mengajarkan kita untuk melakukan percepatan terhadap digitalisasi. Yang ketiga, akses masyarakat terhadap keuangan itu semakin terbuka. Ini yang kalau kita bisa kolaborasikan Pak Hera menjadi sebuah kekuatan, dan insya Allah 2022 yang menurut beberapa pandangan sudah mulai ada tanda-tanda bahwa pandemi akan berubah menjadi endemi, dengan kolaborasi 3 pilar yang akan menjaga dengan pemerintah sebagai stakeholder, Bank Indonesia pendukung, OJK menjadi kekuatan. Itu rasanya bisa lakukan percepatan semuanya nih Pak ya. Mungkin itu Mas yang bisa kami sampaikan. Iya, kalau untuk tadi Pak strateginya ya Pak ya dalam rangka penggabungan TPID TP2DD di Cirebon, kalau realisasi di Cirebon sendiri Pak yang mungkin Bapak bisa ceritakan realisasi dalam rangka penggabungan peran TPID TP2DD yang sudah dilakukan di Cirebon, Kota Cirebon seperti apa Pak?